Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, selamat subuh, selamat hari jadian, selamat Anda sedang jomblo dan selamat-selamat lainnya yang buat Anda selamat. Hari ini kita kembali setelah lama menghilang. Ya, dengan konten yang sangat lagi digemari sekarang, yaitu kita akan mereview film Spider-Man No Way Home. Pastinya tanpa spoiler. Sedikit sih spoilernya. Oke, tanpa basa-basi lagi, ini dia review Spider-Man No Way Home. With great power comes great responsibility. Iya, dengan kekuatan yang besar datang juga tanggung jawab yang besar. Kata-kata itu merupakan salah satu kutipan di dalam sejarah film superhero yang bisa dikatakan sangat ikonik, di mana kalimat ini diucapkan oleh Ben Parker di film Spider-Man 2002. Dan filosofi kutipan ini pun terus dibawa hingga ke duologi Amazing Spider-Man versi Andrew Garfield. That's what's at stake here. Not choice, responsibility. Dan di film Spider-Man No Way Home pun kembali diucapkan oleh Bibi May. Tentunya hal ini semakin menegaskan jika film ini sangat bernuansakan nostalgia. Terlebih di saat para pemeran Spider-Man lainnya, ya mungkin kalian sudah tahu lah. Karena ini sudah banyak dibahas di dunia maya atau di dunia per-YouTubean. Mereka semua itu muncul di film Spider-Man No Way Home. Namun yang bikin kita terkejut, mereka muncul dengan cara yang tidak terduga. Yang kita kira para Spider-Man itu muncul di saat kekacauan yang terjadi di jembatan, di mana Green Goblin, Dr. Octopus, dan villain lainnya muncul. Tapi kita dibuat harus menunggu sejenak ketika Tom Holland harus masuk ke dalam situasi di mana dia harus kehilangan sosok yang terdekat dalam hidupnya. Mungkin John Watts, sutradara film No Way Home ini, ingin penonton masuk ke dalam masalah yang dihadapi oleh Tom Holland, di mana semua permasalahan di film Spider-Man No Way Home muncul diakibatkan oleh dirinya yang terlalu mementingkan kepentingan dirinya sendiri. Dan dari situlah penyebab gagalnya mantra dari Dr. Strange, dan akhirnya ditutup dengan Tom Holland harus kehilangan orang-orang terdekatnya. I can't save everyone. Yang menjadikan plot ini plot yang sangat menyedihkan. Namun semua itu berubah menjadi sebuah teriakan dari para fans ketika Andrew Garfield dan Tobey Maguire benar-benar menampakkan diri. Dan disinilah momen nostalgia itu muncul bagi para fans, di mana banyak dialog yang menerangkan tentang kejadian mereka masing-masing, dengan dibaluti oleh citra rasa komedi di dalam naskahnya yang menjadikan adegan per adegan terasa mengalir begitu saja. Sampai kita dibawa pada ujung cerita yang kembali adegan per adegannya memiliki rasa nostalgia bagi para fans. Baik itu di saat MJ ditolong oleh Andrew Garfield, ini mengingatkan kita pada film Amazing Spider-Man 2. Dan di saat Tom Holland menghajar habis-habisan Green Goblin, ini adalah callback dari adegan Spider-Man 1 versi Sam Raimi. Intinya, film Spider-Man No Way Home ini adalah film yang komplit, sekaligus memberikan momen untuk Tom Holland menunjukkan bagaimana dilema yang ia hadapi sebagai seorang Peter Parker yang mendorong dirinya dari masa remaja menjadi seorang pemuda, yang kini dia menjadi tahu apa yang harus dia korbankan untuk menjadi seorang pahlawan. Dan di samping itu, film Spider-Man No Way Home ini memberikan kesempatan bagi para villain untuk menunjukkan sisi manusiawinya, meskipun itu dijadikan plot twist yang sangat membagongkan bagi kita semua yang menonton di bioskop. Dan pastinya semua orang kira Venom bakal hadir di MCU, terlebih di film Spider-Man No Way Home. Namun setidaknya sampai film ini berakhir, kita mesti kecewa, karena di post credit scene-nya terlihat Eddie sedang berada di sebuah bar di Meksiko. Eddie sempat berpikir ia akan pergi ke New York untuk bertemu dengan Spider-Man, tapi keburu dia kembali ke universe-nya karena Dr. Strange telah membaca mantra di adegan terakhir film Spider-Man No Way Home. Dan saat Eddie kembali ke universe-nya, ada simbiot Venom yang tertinggal di meja bartender. Dan apakah itu tanda bagi para fans yang menantikan Venom akan bergabung kembali dengan Spider-Man, yang bisa saja terjadi di Spider-Man 4 atau Venom 3? Dan apakah MCU akan mungkin mempunyai Venom versinya sendiri, mengingat Eddie dan Venom sudah kembali ke universe-nya? Dan setelah itu, di end credit scene terlihat sebuah teaser untuk multiverse, di mana Dr. Strange datang mendatangi Wanda. Wanda yang mengira dia akan ditanyai soal Westview, di mana Wanda membuat kekacauan di sana. Dan Wanda pun mengakui dia melakukan kesalahan yang besar dan banyak orang-orang yang terluka. Tapi di sini justru Dr. Strange datang untuk meminta bantuan Wanda mengenai multiverse. Dan di trailer multiverse ini juga terlihat beberapa peran baru,
yaitu Miss America atau America Chavez. America Chavez ini adalah superhero fiksi yang diterbitkan oleh Marvel Comics, dibuat oleh Joe Casey dan Nick Dragotta. Lalu setelah itu terlihat peran Mordo. Mordo ini dia adalah kawan dari Doctor Strange yang pergi meninggalkan Doctor Strange setelah melawan Dormammu di film Doctor Strange. Di sini dia sedang berada di satu tempat dengan tampilan yang baru. Dan yang paling mengejutkan terlihat Doctor Strange versi jahatnya, di mana ini pernah kita lihat di series What If. Ya mungkin segitu aja review dan sekilas post credit scene dari Spider-Man No Way Home. Mohon maaf kalau ada yang ke spoilerin dikit ya. Jadi jangan lupa like, comment, and subscribe. Adios, perbados, permios.